warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak, gimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang sehat? Sehat. Sehat semua ya? Sehat. Mana sehat berarti? Baik, sebelum belajar seperti biasa kita awali dengan berdoa. Akan kita kelas ambil ayat dulu. Perlu siap berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum belajar, baca dulu absennya. Hari pertama, Lima. Aileen, Palina, Nafi Al-Ghifari, Dafa, Arjuna Ramadan, Dafa Fitra ya, Fitri Wahyuni, Ramadhani, Juan Saputra, Luna Anggreni, Ica, Nadia, Nesha, Nasya, coba lihat ya, Nasya dulu Nesha, Nola Mai Putri, Rahmi Fadila, Rido, Sabrina, Ira, Yoga, Zika, ini semua ya. Nah, apa? Hari ini kita belajar coding dan kecerdasan artifisial. Apa? Coding dan kecerdasan artifisial. Atau AI ya. Apa? AI. Kecerdasan artifisial. Nah, materinya hari ini itu tentang konsep dasar literasi digital. Apa? Konsep dasar literasi digital. Nah, sebelum itu Nanopa, ya, kamu dalam keseharian pasti ini sering menggunakan media sosial. Apa? Iya benar. Satu hari 24 jam minimal, dalam satu hari itu 5 jam kamu pasti main media sosial. Kalau enggak media sosial, game. Kalau enggak game, macam-macam ya. Nah, coba untuk pertama ini ya Nanopa, ini ada sebuah video pendek ya tentang bagaimana dunia digital itu di sekitar kita. Itu kan? Tidak dulu ya. Nah, sebelum itu Nanopa, tujuan pembelajaran kita hari ini sebenarnya adalah bagaimana kamu memahami konsep dasar literasi digital itu bagaimana. Ya. Yang kedua, jadi kamu bisa
menjelaskan nanti pentingnya jejak digital yang positif. Kemudian yang ketiga, kamu bisa membuat langkah-langkah sederhana untuk keamanan digital. Ini membuat password, kamu punya akun digital kan? Nah, bagaimana kamu bisa membuat akun digital kamu itu terlindungi dengan password yang kuat. Kemudian yang keempat itu adalah bagaimana menjadi seorang warga digital yang baik. Tidak menyebarkan berita hoax. Ini dapat beritanya langsung sebar. Ya kan? Pernah seperti itu kan? Dapat berita WA kan? Kalau tidak disebarkan ini nanti kamu akan mati dalam sekian menit. Kalau tidak kamu baca ini, tidak kamu sebarkan, ya tunggu kabar buruk. Kalau kamu sebarkan dapat uang miliar. Itu namanya berita hoax. Yang bagaimana nanti kamu mengantisipasinya sebagai warga digital yang baik. Paham betul itu? Nah, ini akan kita pelajari. Ini saya ngantuk misalnya, kurang sehat, demam, udah minum obat, belum lagi. Sanggup belajar? Sanggup. Mana boleh istirahat dulu? Ya. Yuk kita lihat dulu. Ini ada pesan si Yuki, etika digital ya. Mantap. Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, media sosial hadir di berbagai aktivitas masyarakat untuk menerima, menyebarkan informasi maupun memasarkan mencari hiburan untuk rehat ringan. Media sosial adalah salah satu bentuk komunikasi digital saat ini. Melalui media sosial, informasi bisa terhubung dengan mudah, penyebaran informasi pun relatif lebih cepat. Dengan maraknya penggunaan media sosial negeri dapat berdampak besar terhadap perilaku berkomunikasi masyarakat. Meskipun media sosial memberikan banyak manfaat positif dalam berkomunikasi, seringkali kita menyaksikan penyalahgunaan yang merusakkan dari masyarakat cyber, seperti penyebaran berita palsu, ujaran kebencian, saling menghujat, cyberbullying, dan memicu terjadinya konflik saraf. Hal ini menunjukkan kurangnya kesadaran akan etika dalam berkomunikasi di media sosial. Dan sebagai pengguna yang baik, kita harus bertindak bijak dan bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang positif dan saling memahami dunia sosial masa ini, seperti yang dijelaskan dalam karya yang berjudul Etika Berkomunikasi di Media Sosial oleh Monica Colinda pada tahun 2021. Etika berkomunikasi tidak hanya berlaku di dunia nyata saja, tetapi juga sebagai bentuk saat berkomunikasi di media sosial. Dalam menggunakan kata dan kalimat pun, kita perlu menjaga etika yang disampaikan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Karena kita akan berinteraksi dengan berbagai kalangan, baik mereka yang lebih tua maupun teman sebaya dalam konteks situasi formal maupun informal. Oleh karena itu, melalui video ini, kita akan belajar beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan saat berkomunikasi di media sosial. Di dalam dunia komunikasi, secara umum dapat dibagi menjadi dua ranah, yaitu percakapan formal dan informal. Percakapan formal adalah bentuk komunikasi yang mengikuti aturan dan norma-norma bahasa formal. Percakapan formal biasanya terjadi dalam situasi resmi atau profesional, seperti pidato, presentasi, wawancara kerja, dan yang lainnya. Sedangkan percakapan informal adalah bentuk komunikasi yang santai, tidak terikat oleh aturan atau norma-norma bahasa formal. Dalam percakapan informal, orang cenderung menggunakan bahasa sehari-hari, tidak terlalu formal atau terikat oleh tata bahasa yang ketat. Percakapan informal biasanya terjadi dalam konteks yang lebih santai, seperti antara teman dekat, keluarga, atau rekan kerja. Nah, lalu seperti apa cara kita berkomunikasi dengan benar? Yuk kita simak dalam ilustrasi berikut ini. Selamat pagi, saya harap
semua memiliki akhir pekan yang menyenangkan. Selamat pagi, Bu Guru. Kelihatannya kalian semua memiliki peralatan sekolah dan memakai masker. Bagus. Saya tidak suka menggunakan masker, Ibu Guru. Saat tidak nyaman. Saya mengerti, tetapi sangat penting bagi kita untuk menjaga diri kita sendiri dan orang lain. Baiklah anak-anak, mari kita mulai dengan menangkap kembali apa yang sudah kita pelajari minggu lalu. Siapa yang bisa memberitahu saya apa itu pupil? Angkat tanganmu jika kamu mengetahui jawabannya. Saya, Bu Guru. Pupil itu adalah bagian dari mata kita yang bertanggung jawab atas seberapa banyak cahaya yang masuk ke mata kita. Benar, kerja bagus Angel. Yang nggak ada ya? Hai, apa kabar? Biasa saja, cuma lagi mencoba menyelesaikan esai untuk kelas bahasa Inggrisku. Kamu bagaimana? Aku baik-baik aja, terima kasih. Esaimu tentang apa? Ini tentang dampak media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Sejujurnya agak sulit. Terdengar menarik. Mungkin kamu bisa menyertakan beberapa statistik untuk mendukung argumenmu. Itu ide yang bagus. Terima kasih atas saranmu. Baiklah, secara keseluruhan, menjaga etika dalam berkomunikasi dapat membantu menciptakan lingkungan yang saling menghormati, membangun kepercayaan, dan mempromosikan hubungan positif. Etika dalam berkomunikasi bukan hanya penting untuk individu tertentu, tetapi juga berkontribusi pada keberhasilan umum. Nah, sampai sini dulu. Kira-kira dari video yang pertama tadi, pernah kamu alami? Atau kamu pernah melakukan itu? Chatting sama kawan, ya, bahasanya apa tadi? Dia kasih lihat anjingnya bagus gitu. Wow, kamu anjing bagus lah ya. Jadi gitu ya etika digital itu. Kita lihat ada satu lagi, makasih bukti tadi. Nah, ini. Di era digital, ketika semua orang punya akses terhadap internet, banyak hal yang harus kita mulai perhatiin. Salah satunya tuh budaya di media digital. Nah, masih ingat kan dengan predikat netizen paling tidak sopan se-Asia Pasifik terhadap netizen Indonesia? Padahal di dunia digital ya sama aja kayak kehidupan sehari-hari. Di media sosial banyak aja yang komen di konten orang yang isinya jelek-jelekin, maki-maki, sampai yang hina. Nah, ini kayak paling bener aja. Dunia maya jadi jagoan. Dunia nyata cuma jadi beban. Terus budaya seperti apa sih yang seharusnya dipraktikkan di media digital? Budaya sih ikutin aja budaya yang tertanam dalam Pancasila. Sila pertama kan tentang ketuhanan tuh. Agama mengajarkan cinta dan kasih. Agama mana sih yang mengajarkan kebencian? Nggak ada. Begitu juga di sosmed. Jangan komen atas dasar kebencian sob. Sila kedua tentang kemanusiaan. Bahwa semua orang punya hak yang sama. Nggak boleh ada diskriminasi. Lalu sila ketiga tentang persatuan. Nggak ada persatuan yang lahir dari kebiasaan saling menjatuhkan tuh. Nggak ada persatuan yang lahir dari ujaran kebencian. Udahlah, mulai saja di sosmed. Sila keempat tentang musyawarah dan mufakat. Di media digital, semua bebas berekspresi. Boleh saling kritik, boleh saling memberi saran. Cuma ya ingat, musyawarah kan ada etikanya. Sila kelima tentang keadilan sosial. Nah, media digital bisa tuh dipakai jadi tempat saling bantu. Kayak di kala pandemi ini nih, banyak banget yang saling bantu promosi dagangan, saling bantu informasi, sampai saling bantu biaya isoman. Itu contoh budaya digital yang berbasis Pancasila. Yang mulai saling menghargai budaya yang berbeda. Wah, oke ya. Jadi, kira-kira apa yang bisa kamu ambil dari video ini? Ngantuk ya? Iya ngantuk? Tidak? Apa? Siap. Nah, dan apa? Jadi sebenarnya dalam hidup kita ini sekarang kita sudah berada di zaman di mana kemajuan teknologi itu luar biasa. Bahkan sekarang ini ya, apa-apa kerjaan semuanya serba digital, ya nggak? Ya, apapun pekerjaan sekarang sudah serba digital. Dulu mau ngirim surat harus ke pos dulu. Sekarang via WA, email, ya kan?
Sekarang mau belanja baju, mau beli baju, pergi ke Padang, pergi ke Transmart kalau di apa namanya SPR. Nah, coba tengok di situ. Bahkan di pasarnya juga luar biasa sepinya. Pakai toko online aja sekarang nih. Toko online udah tengok scroll udah. Kalau nggak ada uang, lihat kan ya. Iya nak. Tapi itu kan sedikit dampak positif. Kalau dampak negatifnya gimana? Kan yang kamu tengok di layar tadi. Bahasa-bahasa yang keluar itu. Bahkan sekarang udah kecanggihan AI ya, artificial intelligence itu. Foto kepalanya, gambarnya asli, udah ke bawahnya, udah bisa dimanipulasi sama orang. Yang awalnya pakai baju bisa enggak? Jadi enggak pakai baju. Iya enggak? Ya. Ini banyak terjadi ini sekarang. Ya, bagus ya. Kemudian yang kedua ya. Nah, mengenai ya, media sosial. Kamu punya akun media sosial? Ya. Punya. Apa saja media sosial yang sering kamu gunakan? Ada TikTok ya, TikTok ya. IG. Siapa yang punya akun TikToknya ada dua? Dua, Ica ada dua akunnya. Iya. Ada yang tiga? Nah. Atau satu ada tiga? Iya. Ada tiga akunnya. Oke. Apa lagi? IG ya, Instagram. Ada yang tidak punya Instagram? Ada siapa yang tidak punya Instagram? Ini tidak Ica, Luna. Kalau TikTok udah ya, rata-rata semuanya punya. Apa lagi selain Instagram? Nah, ini WA wajib nih, WhatsApp ya, YouTube, WA, kemudian ada Facebook ya. Kalau Pak tengok ini ada beberapa anak-anak Bapak yang punya akun lebih dari satu gitu, kalau Facebooknya, ya kan? Iya Pak. Ya. Ada yang dua? Ada. Kira ada dua, Fitri ada dua. Lagi. Arif ada lima. Banyak kan ya. Kemudian ada YouTube ya. Selain ini boleh ada nggak? Ada lagi nggak Indonesia? Oke. Ini X nya dulu Twitter. Dulu namanya Twitter, sekarang X ya, akun X. Udah tahu ya? Ya udah, ini aja. Ada yang selain ini kira-kira? Tidak. Patut. Ada juga yang capcut ya. Gimana tulisannya? Lupa apa? Capcut ya. Cepat. Aplikasi untuk edit video ya. Apa lagi? Neptune ya. Neptune. Apa? Ini untuk webtoon apa Neptune? Webtoon ya. Untuk apa ya, baca komik ya. Oh iya. Banyak ya. Di antara ini ada Pak, mana yang paling sering memakai? TikTok, Yang paling sering? WA. TikTok, IG, capcut ya. Nah, di antara semua akun ini, akun media sosial atau media sosial yang kamu pakai, nah kira-kira pernah tidak kamu pikirkan apa konten yang kamu sebarkan itu baik atau tidak? Pernah tidak kamu pikirkan? Pernah. Ya, selama ini kira-kira ada nggak konten yang kamu anggap itu sebagai konten yang buruk atau yang baik yang kamu sudah bagikan? Pernah? Tidak. Atau mungkin pernah nggak kamu berpikir, bentar ya,
Apa yang terjadi dengan konten yang sudah kamu bagikan? Kamu ini bikin status ya, Terjadi masalah. status misalnya hari ini kamu foto barang nih, habis mengadang ya, Nggak langsung. foto, lihat upload di Facebook misalnya. Halo guys, kita hari ini sedang balap juang ayam bakar. Kemudian apa yang terjadi kira-kira dengan status yang sudah kamu bagikan? Ada orang yang gini. Banyak orang yang tengok, kemudian ada yang komen, komennya ada yang negatif, ada yang positif. Kalau yang positif, seru lah gitu kan, bahasa orang. Yang negatifnya, ayam sialo sama dia, ada yang kehilangan ayam sebelah, gitu ya. Ada yang negatif, ada yang positif. Pasti itu. Kalau dalam dunia digital, ada yang pro, ada yang kontra. Ya benar. Sebanyak orang yang suka sama kita, pasti banyak juga orang yang tidak suka. Pernah kamu alami? Pernah kamu alami kan? Nah, begitu kalau di dunia maya. Kemudian kira-kira ketika kamu sudah posting di Facebook, di Instagram, di TikTok, kira-kira konten itu bisa dihapus apa tidak? Bisa dihapus. Akan tetapi jejak digitalnya masih bisa dilacak itu. Walaupun sudah dihapus, jejak digitalnya pasti akan ada. Artinya semua yang kamu lakukan di dunia digital itu bisa diakses oleh orang lain. Makanya ketika Bapak ada razia HP misalnya ya, Bapak tengok HP-nya sudah susah payah menyembunyikan, kemudian searchingnya sudah dihapus, tapi Bapak bisa tengok itu. Oh ternyata ini yang dicari ini. Tengok lagi tanggalnya. Oh tanggal ini rupanya. Gitu ya. Itu jejak digital. Saya lihat ya. Ya benar. Dapat. Tentu dapat. Tidak. Nah, dan Bapak sekarang Bapak akan bagi kamu menjadi 5 kelompok dulu. 5 kelompok ya. Kita ada berapa orang semuanya ini? 19. Seperti ada yang 4 orang satu kelompok, ada yang 5. Ya. 18 apa? 18. Iya. Itu enggak ada. Oh iya, 18. Jadi ada yang 3 ya. Oke, hitungannya kita pakai ini ya. Sebentar. Oke. Ganti kelompok yang pakai ini ya. Yoga ya. Yoga masuk ke kelompok 1. Tadi udah ada Fitri, kemudian Ica, sama psikologi yoga. Berarti ada 2 orang lagi. Catat siapa tadi itu? Tolong catat Ca. Temannya Ca. Sudah 4 ya, satu lagi. Oke, duluan ya. Sudah pas 5 ya.
Kita lanjut ke Pak dua. Iva nomor 2 Iva ya. Dua. Cetak dulu Iva. Ada Pak. Apa cetak kawannya? Kira. Sabrina. Sabrina. Betul ya Pak. Oke. Eva Pro. Java. Banyak. Ayo, Java. Iva lagi. Terakhir. Ada ya. Iva udah nih. Java. Ayo. Ayo udah atau belum? Belum. Oh. Ini. Juan. Juan udah tadi kan? Java. Udah. Tunggu. Kita set dulu. Juan udah. Yang udah itu kita set. Nasya. Nesya. Oke. Sudah apa? 4. Udah 4. Ya, Pak. Jalina. Pas ya. Pas. Alena tak ada sih. Saputri ada di sini. Indo. Kalau apa ini? 3. Tidak ada nama Alena sih. Ada ya? Ada tadi Alena. Nola. Nesya. Siapa yang cetak dari video ya? Ya, Pak. Cetak dong. Arif. Coba lah. Enggak, lah ya? Coba. Semua sekarang ya. Nah, mana? Fitri. Dava. Dava. Apa ya? Bapak jadi anak terus cuy. Lawan dong? Udah berapa? 4, Pak. 4. 3. Oke, kita lanjut ke kelompok. Berapa lagi? 4. Zikra. Zikra sudah? Sudah tadi. Nah, ya. Kita lanjut dulu. Tidak. Kelompok 4.
Cepat tidak? Wajib. Tidak. Sudah sayang. Pak, pas ya, Pak. Cari jalan. Belum. Sebenarnya ya, Pak. Nanti nggak kami ya, Pak. Masalah. Nggak lari ya. Sudah berapa kelompoknya? Semuanya Pak. 2 baru. Mana? Pak. Pak. Ya. Ya. Ya, diangkat ya. Tapi kelompok 5 tinggal. Siapa yang udah? Nola belum lagi? Nola kelompok? Sabrina udah kan? Sudah apa? Nah, berarti tinggal Berarti siapa yang belum lagi? Yang belum? Dina sama Alena. Kelompok 5 berarti. Kelima Pak. Ya, kelima Pak. Kedua. Kelompok 1 siapa-siapa tadi? Bahasa kanan. Berapa orang? 5 orang. 4 Pak. 4 orang. Kelompok 2 yang 5. Kelompok 2 coba katakan kelompok 2. Berapa orang tadi di 5? 5 Pak. Nah, pindah 1 orang ke kelompok 5. Boleh terserah aja. Ya sekarang mau Pak, silakan duduk ke kelompok. Siapa tadi yang kelompok 2 meninggalkan kelompok 5? Apa? Ini apa? Luna, pindah. Sabrina, boleh. Baik, nama Pak yang kelompok 1. Saya habiskan Pak. Kelompok 5. Pak. Kok nggak ada semuanya nasi kompak pas tadi, Pak? Kita bikinnya 5 kelompok. Ya. Kelompok 1, kelompok 2 di situ. Kelompok 3, 5 sini ya. 3. Silakan. Ya. Kelompok 3, 4. Dipotong aja dulu. 1. Dipotong aja Mas Jiran, dipotong loh. Atau matikan dulu awal juga ya. Tadi ada yang mau perlukan kan? Raun ada. Itu ada keluar. Raun dari Citra ya bawah ya. Pak. Ada Raun ini. Raun dulu. Pokoknya pakai. Delapan. Itu bisa kok. Bisa semuanya ya. Nah, kalau Pak, ini Bapak ada lembar kerja masing-masing kelompok ya. Coba perhatikan dulu Pak. Nah, untuk kelompok 1 nanti pembahasannya itu adalah tentang jejak digital dan cara menjaga jejak digital positif. Ya. Ini coba kamu tengok dulu. Kelompok 1 kan. Untuk kelompok 2, perlindungan informasi pribadi di dunia digital. Kemudian kelompok 3, nanti yang akan kita diskusikan di dalam kelompok ini adalah
keamanan password dan akun digital. Jadi gimana nanti cara membuat akun password yang kelompok 4 itu etika berkomunikasi di media digital atau media sosial. Kemudian yang kelompok 5 mengenali berita palsu atau hoax dan misinformasi, bukan misinformasi ya. Hah? Kamu di berapa? Ini aja dulu. Baterai ini bagus. Ada coba. Nah, di dalam LKPD itu sudah ada instruksinya ya. Jadi kamu dan obat di masing-masing kelompok kita akan cari materinya dulu menggunakan Chromebook ini ya. Kalau ada bawa HP boleh pakai HP. Bawa HP? Ada, tapi dititip ya. Titip sama ibu. Ya, materinya boleh dicari dulu di internet menggunakan Chromebook yang ada di masing-masing kelompok. Kemudian anak-anak bapak, di setiap materi itu kan ada permasalahan, contoh ini ya, jejak digital. Nah, apa saja permasalahan yang ada di dalam jejak digital itu, kemudian kita bisa merancang solusi yang sederhana untuk menjaga jejak digital kita selalu positif. Ya. Yang kedua, perlindungan informasi pribadi di dunia digital. Kalau nanti cari sebanyak-banyak informasi. Kira-kira ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai situ dulu? Tidak? Kalau tidak, boleh silakan kamu lanjutkan dulu sesuai dengan LKPD yang sudah Bapak berikan. Coba tengok di bagian belakangnya, langkah kerjanya tadi, lakukan pencarian informasi menggunakan perangkat digital. Perangkat digitalnya boleh pakai HP, ya, boleh pakai Chromebook. Ini kan sudah ada Chromebook ya. Yang kedua, diskusikan dalam kelompok untuk mengidentifikasi satu masalah utama yang paling sering dihadapi terkait topik tersebut oleh remaja seusia Anda. Artinya apa masalah utama dari masing-masing topik yang kamu bahas itu. Yang ketiga, kembangkan minimal 3 solusi praktis yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat baru membuat mind map digital menggunakan aplikasi Canva untuk menyusun ide atau gagasan masalah dan solusi. Bisa kira-kira? Bisa? Coba dulu ya. Silakan dulu kamu diskusikan dalam kelompok dan bekerja dalam kelompok. Lalu saya dari materinya sama pada
Kalau sudah ketemu nanti topiknya, kamu simpan di Google Dokumen. Udah belajar Google Dokumen kan? Google Doc sama Bu Fikri? Udah. Nanti cari dulu materinya, kemudian copy, buka di Google Dokumen. Ctrl C. Ya. Nah, ini apa tadi? Dalam apa tadi? Apa ya? Dan jalan. Ya, yang satu ya. YouTube. Google ya. Semua yang diciptakan oleh kemauan. Satu Kopi minum. Cari ya dong. Ya, ya. Ini ya materinya masing-masing kamu itu. Pertama tadi jejak digital dan cara menjaga jejak digital positif. Kemudian yang kedua perlindungan informasi pribadi di dunia digital. Kelompok 3 keamanan password dan akun digital. Yang keempat etika berkomunikasi di media sosial. Yang kelima mengenali berita palsu atau hoax dan misinformasi. Oke.
Boleh. Boleh, silakan kalau mau pakai HP. Nah, kamu boleh pakai AI ya, cari informasinya, boleh pakai ChatGPT atau game ini. Kamu udah pernah pakai Sudah. game AI? Udah pernah? Sudah. ChatGPT udah pernah pakai? Sudah. Nah, bisa kamu cari informasinya di situ. Kamu ketik di promptnya informasi tentang misalnya mengenali berita palsu atau hoax dan misinformasi. Ketik dikasihnya itu. Ya boleh kamu pakai. Kemudian di copy, dipastikan di Google Dokumen untuk kamu baca dan diskusikan dalam kelompok. Ragu? Ragu? Jangan ragu. Oh, satu ragu. Ragu. Kamu bisa pakai ChatGPT atau game untuk cari informasi. Kenali penalti. Kamu udah dapat dari nanti kalau selesai ketika lebih ini angkat lagi kasih satu masalah utama susah untuk dideteksi karena kan banyak
tempat buka kantor nanti di apa itu ada yang buat
masih ragu kira-kira? Ya, bentar ya. Oke, yang berikutnya lagi. Pakai kan kuat. Susah ya? Susah. Mana? Tidak ada. Pandai mas.
yang mana? Cak mana Cak? Apa ya? Bisa.
Iya itu kan dulu saya itu. Postingan dulu apa? Halo guys, kita lagi buat ini guys. Bukan guys. Enggak mulai lanjut ke sini. Yes. Halo guys. Berarti mau dilakukan? Tampil. Siapa moderatornya, Evi? Yoga sama Zuri. Ya. Yoga deh Pak. Zikra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti sampaikan. Kemudian nanti Ica yang menjelaskan materinya. Nah, baiklah Bapak. Kita cukupkan dulu diskusinya. Ya, kamu sudah diskusikan masing-masing materi di dalam kelompok. Sekarang kita dengarkan dulu pemaparan dari kelompok 1 terkait dengan jejak digital. Ya, boleh itu ya. Kita akan maju depan dulu. Siapa moderatornya? Sini udah sama Citra. Biar kelihatan ya. Ntar dulu. Ini hasil dari diskusi kelompok 1 tadi. Ya, silakan. Citra apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya moderator dari kelompok 1. Saya akan kami akan menyampaikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Ica. Oke, silakan Ica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Topik kelompok kami yaitu jejak digital dan cara menjaga jejak digital positif. Apa itu jejak digital? Jejak digital adalah semua data dan aktivitas yang Anda tinggalkan saat menggunakan internet, baik secara sadar maupun tidak sadar. Jejak ini pada dasarnya adalah rekam jejak ada di dunia maya dan dapat tersimpan secara permanen. Jejak digital terbagi menjadi 2 jenis, yaitu jejak digital aktif dan jejak digital pasif. Jejak digital aktif yaitu data yang tinggal secara sadar, contoh unggahan atau postingan, komentar, like atau share di media sosial dan email. 2. Jejak digital pasif yaitu data yang dikumpulkan tanpa Anda sadari secara langsung, contoh riwayat pencarian, alamat, dan informasi lokasi yang tersimpan secara otomatis. Masalah utama yang ditemukan yaitu masalah utama jejak digital yaitu sifat permanen. Setelah informasi, foto, komentar, atau unggahan diunggah ke internet, ia berpotensi tersimpan abadi dan menyebar luas. Bahkan, meskipun Anda sudah
penyebaran dan pengarsipan, yaitu orang lain bisa mengunduh, mengambil atau men-screenshot, membagikan ulang unggahan Anda, membuatnya berada di luar kendali Anda. Tiga solusi yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Terapkan atur jeda 5 menit pada komentar emosional, yaitu mengendalikan emosi dan reaksi cepat. 2. Selalu gunakan fitur tag review atau tinjuan tanda, yaitu mengontrol jejak digital yang dibuat orang lain. 3. Lakukan digital diet untuk data pribadi, yaitu membatasi jejak digital pasif dan aktif yang sensitif. Ketiga langkah ini berfokus pada mencegah pengendali yang cepat dan berpertimbangan ulang sebelum meninggalkan jejak di internet, yang merupakan kunci utama membangun reputasi digital yang positif. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya? Pada Ada yang bertanya? kawan-kawan ada yang ingin bertanya? Ya. Ya, silakan. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Kenapa jejak digital itu bersifat abadi atau tidak bisa hilang? Apa alasannya? Dan bagaimana cara menghilangkan jejak digital itu? Ya, kira-kira. Yang lain juga boleh jawab ya. Boleh cari. Kira-kira kenapa jejak digital itu permanen, tidak hilang? Ya. Kira-kira kenapa hilang? Bersifat permanen yaitu karena ada dua server, yaitu penyimpanan di server. Data yang tersimpan di server ada pihak ketiga, yaitu perusahaan media sosial dan mesin pencarian. Yang kedua, penyebaran dan pengarsipan. Orang lain yang mengunduh, mengambil atau men-screenshot, membagikan ulang unggahan Anda, membuatnya berada di luar kendali Anda. Mesin pencarian atau situs arsip juga mungkin sudah menyimpan salinan. Sifat permanen ini menjadikan jejak digital yang negatif seperti komentar buruk, hoax, atau postingan yang tidak profesional sebagai bom waktu reputasi yang dapat memicu kendali dan merugikan Anda di masa depan. Kira-kira mana? Mana? Jadi jejak digital kita itu dia tersimpan ya. Konten kita, foto, kemudian ada komentar di media sosial, semua itu tersimpan dia. Dan sewaktu-waktu ya, makanya kita harus memikirkan bagus apa tidak komentar. Suatu saat dia akan muncul kembali digunakan orang lain untuk bisa menjatuhkan kita, memfitnah kita, ya. Contoh kasus yang terjadi misalnya antara ada seorang dosen ya di Jakarta itu dengan seorang perempuan pengusaha rental ya. Rental mobil. Pernah kamu tengok cerita? Belum ya? Tidak kemarin. Kemudian jejak digital yang selama ini ya seorang perempuan itu dia sebagai penyanyi di karaoke dan lain sebagainya keluar itu. Bagaimana dia di media sosialnya foto-foto dia tidak pakai hijab semua itu keluar. Kita kan nggak pikirkan 10 tahun ke depan ternyata kita pernah dulu mengunggah foto misalnya fotonya ya kurang bagus kurang baik di media sosial muncul ya. Gitu ya. Oke. Untuk kelompok 1 kita cukupkan dulu sekarang. Begitulah sudah bersih kami tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
jejak digital, pengertian jejak digital, kemudian cara menjaga jejak digital positif, masalah utama sampai solusinya. Nah, ini nanti kelompok 2, 3, 4, 5 untuk pertemuan berikutnya juga akan menampilkan seperti ini. Ya, siap ya? Coba. Nah, untuk hari ini Bapak kita refleksikan dulu. Kira-kira paham nggak dengan apa yang disampaikan oleh kelompok 1 ini? Jejak digital. Jejak digital itu kalau kita jalan, misalnya di dunia seperti ini ya, jalan, ya jejak itu telapak kaki kita pasti akan meninggalkan bekas. Ya. Begitu juga di dunia digital. Apapun yang kita lakukan di dunia digital, ya pasti nanti akan meninggalkan jejak. Itu namanya jejak digital. Ya, postingan, komentar, browsing, seperti yang saya sebutkan tadi ya. Hari ini kamu lagi cari apa? Nanti itu akan tersimpan di story pencariannya, di mesin pencarian. Begitu. Jadi orang bisa baca. Ya, oke. Nah, mulai hari ini kita mesti hati-hati dalam menggunakan media digital. Harus bijak kita mulai. Nah, kenapa? Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak? Nah, bagaimana perasaan hari ini setelah mengetahui tentang jejak digital ini? Bagaimana perasaan hari ini? Nah, harus was-was lagi ya, harus waspada. Jadi jangan mudah saja membagikan segala sesuatu di media sosial. Apalagi yang berkaitan dengan masalah yang sensitif, masalah pribadi. Ini nanti akan dibahas oleh kelompok-kelompok. Oke? Kalau untuk tugas rumah, kamu boleh nanti cari lagi, ya kembangkan lagi informasi-informasi mengenai jejak digital dan juga penggunaan media digital dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Kita tutup kegiatan kita hari ini dengan membaca hamdalah.